Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jamil awliya wa suhada wa salihin wa jami' aimatina fid din wa jami' masyayikhina khususan Abu Yasin Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa khususan ila Sayyidina Al-Imam An-Nawawi sahib Riyadis Salihin amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita Riyadhus Shalihin sampai di bab tentang berbuat baik, berkasih sayang terhadap anak yatim, orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Sampai kepada hadis wa billahi qala wa hadatsana wa anhu qala wa anhu yakni an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisal miskinul ladzi taraddudu at-tamratu wat-tamratan wal luqmatu wal luqmatan innamal miskinu alladzi yata'affaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya orang miskin itu bukan orang yang mutar-mutar, jalan ke sana, jalan ke sini untuk mencari sebiji kurma atau dua biji kurma, untuk mencari sesuap makanan atau dua suap makanan. Innamal miskinu alladzi yata'affaf. Sedangkan orang yang namanya orang yang miskin, yaitu orang yang dia tak mau minta-minta. Dia melarat, tapi dia tak mau, Pak, tak mau dia. Dia ta'affuf, mutafaqun alaih. Itu yang bagus. Jangan suka minta-minta. Orang yang miskin, itu saja bagusnya tak usah minta-minta. Yang bagus tuh miskin tapi dia diam tak minta-minta. Tapi sekarang situasi terbalik. Dia tak miskin nih tapi suka dia minta-minta. Bukan hanya terfokus kepada orang yang peminta-minta di jalan-jalan. Enggak, secara umum. Secara umum itu meminta-minta itu tidak baik. Dari siapa ke siapa meminta-minta tidak baik. Tahan. Makanya ada satu hikmah
Wa in tusibka khasasatun fatahammali. Ada yang membaca fatahammali, ada yang membaca fatajammali. Apabila bedanya apa? Titik saja, ha dengan jim. Artinya gimana? Wa in tusibka khasasatun fatahammali. Pertama pakai ha. Apabila engkau ditimpa kesusahan, fatahammali. Fatahammal. Maksudnya kau harus tahan. Kau harus kuat. Tahan, kuat. Jangan suka curhat sana, curhat sini. Apalagi yang mengatakan ini mengeluh. Kena cobaan, kena apa kesusahan. Fatahammal, engkau harus kuat, tabah. Jangan ngeluh. Sana cerita, sini cerita, mana-mana cerita terus. Itu yang betul orang tuh begitu. Apalagi sampai kelewatan ngeluhnya, nggak bagus. Yang lebih dahsyat lagi, membacanya pakai jim, tidak pakai ha. Jadi wa in tusibka khasasatun fatajammali. Kalau engkau ditimpa kesusahan, fatajammal. Fatajammal ini maka engkau ni tampakkanlah bagus. Tampakkanlah seolah-olah engkau ni tak ada masalah. Itu. Dompet kosong padahal ni. Kosong dompet, tak ada sih. Tapi setel dia gagah, bersih. Masya Allah, ngomong dia enak, tak ada ngeluh. Dikira dia ni ketawa, senyum. Orang ini lagi banyak duit budak ni. Padahal dompet macam kopiah. Tak ada duit. Fatajamal, dia casing dia bagus. Jadi jangan nampakkan melarat. Tak bagus. Ada orang susah, memang tapi dipasang casing melarat betul. Jadi orang, aduh kasihan. Oh kasihan. Itu tak bagus. Itu tak minta itu. Tidak minta. Apalagi udah pasang casingnya, casing melas, kasihan. Tambah minta. Tak bagus. Itu orang yang betul-betul membutuhkan, itu tak bagus. Sekarang orang tak bukan orang yang miskin, bukan orang yang melarat, duit dah ada, tapi sukanya minta sana, minta sini, minta sana. Itu lebih tak bagus. Ini orang tak mampu, orang melarat aja tak minta, kau minta terus. Asik, jolok sana, jolok sini. Tak usah minta. Dia nak beri, silakan, tak pun tidak apa-apa. Itu kayak gitu, aziz namanya, iffah. Jadi jangan menjadi orang yang suka minta-minta. Makanya begitu dahsyatnya minta-minta itu menurunkan derajat. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ataghaniyan lighinahu faqad dhahaba thulutsa dinih." Barang siapa yang datang kepada orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya, 2/3 agamanya hilang. Agamanya tinggal 1/3 ya. Menghinakan diri luar biasa karena dunia, dia menghinakan dirinya. Agamanya 2/3 hilang. Apa datang ke sana? Untuk ini nah. Apa lagi? Mengharapkan dunia orang kaya. Oh, udah santai saja. Maksudnya jangan karena hartanya. Datang bukan tak boleh silakan, tapi hati harus dijaga. Bukan karena nak ngarap harta dia, ngampu, jilat, biar kena ulo, kan gitu kan? Bahasa gitu, ulo lah, kan? Tak bagus. Biar kita ini sangat membutuhkan, tahan, mulut tahan. Mungkin sebelah ini tak tahu, tak terlalu membutuhkan, bahkan tak membutuhkan, tapi dia terus minta. Yang sini lebih membutuhkan, diam aja. Casingnya macam casing orang dah cukup semuanya, diam. Itu yang bagus. Akhlak.
Itu akhlak, pelajaran akhlak. Wa fi riwayatin fi sahihain laisal miskin alladhi yatufu 'alan nas tarudduhu al-luqmatu wal luqmatan wa tamratu wat tamratan. Bukan yang dikatakan miskin itu orang yang yatuf, itu tawaf mutar-mutar. Muter-muter ke orang-orang untuk mendapatkan sebiji kurma, 2 biji kurma, sesuap nasi, 2 suap nasi, Pak, minta Pak, tidak kasihan Pak, belum makan, ini sebagainya. Itu memang betul-betul membutuhkan, tapi itu bukan orang hakikat yang miskin, bukan itu. Tapi yang betul-betul lakinnal miskinul ladzi la yajidu ghinan yughni wala yuqtanu bihi fayutasaddaq alaihi wala yaqumu fayas'alan nas. Sedangkan namanya orang yang miskin itu orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu orang miskin. Kurang terus. Itu miskin. Duit dah banyak, nak kurang banyak. Proyek dah banyak, kurang banyak. Selagi mulut tu belum disumbat pakai tanah, itu mesti nak, aku harus dapat nih, aku nak banyak lagi. Kata Rasul, itu memang manusia memang begitu. Kalau mulut dia belum disumbat pakai tanah, memang masih gitu terus. Wala yakumu fayas'alan nas. Dan dia juga ada juga orang yang memang dia tidak mau meminta-minta. Seperti itu ta'affuf tadi, ta'affuf. Yang bagus begitu. Tapi kalau yang orang rakus, nah ini miskin tak bagus, kaya tapi hakikatnya dia itu adalah miskin. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Nah, maksudnya kan gini, kenapa kok Rasulullah tadi mengatakan demikian? Jadi kita ini jangan hanya fokus kepada yang minta-minta. Ada orang yang hebat, dia membutuhkan, tapi dia tak nak minta. Kalau anda bapak-bapak jadi seorang atau jadi pejabat-pejabat. Pejabat-pejabatnya harus jeli. Jangan ngasih hanya dengan yang minta. Jangan ngasih hanya dengan yang bikin proposal. Ada orang membutuhkan bikin proposal, tak bisa ya. Tak dapat lah. Ini asik proposal terus. Dapat terus. Ngampu terus. Dapat terus. Di sana orang-orang miskin. Banyak dia. Minta pun tidak. Apa pun tidak. Jangan dikira dia tidak membutuhkan. Kita selaku pemangku amanah ini cari. Mana orang yang betul-betul membutuhkannya. Oh ini dia tak minta tapi dia membutuhkan. Nah, kau ini minta terus dari dulu. Nah, tidak begitu. Jadi jangan nunggu proposal masuk. Ada orang yang membutuhkan tapi tak mau bikin proposal. Itu justru yang bagus. Kasih. Itu kayak gitu. Mereka dikasih sana, tak dikasih ya sudah. Kan gitu. Itu yang bagus. Jadi jangan nunggu diminta. Nanti hasilnya gimana? Dia tidak akan bisa membedakan mana orang yang betul-betul membutuhkan, mana yang memang suka minta. Akhirnya tidak bisa ngatur. Jadi nunggu, ini minta, ini minta, ini kasih, ini kasih, ini minta. Ada yang tak minta tapi tidak dicek. Akhirnya dia tidak tahu, oh ternyata banyak yang lebih membutuhkan daripada yang minta-minta nih. Itu namanya ta'affuf. Itu yang bagus. Makanya kata Rasulullah, asai alal armala wal miskin kal mujahid fisabilillah. Orang yang berjalan
ke janda-janda dan orang-orang miskin itu seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Asai, orang yang berjalan. Nak sedekah kepada janda, pergi ke rumah mak jandanya, kasih duitnya, kasih berasnya. Itu yang betul, asai. Bukan janda-janda suruh baris, kasih beras 10 kilo, ngangkat tak kuat. Jauh-jauh pergi, kasih 5 kilo, ngojeknya lebih mahal daripada berasnya. Tak bisa begitu. Terus harga diri lagi orang suruh baris. Ini miskin, melarat, kiri. Nih, muka-muka dah. Ini mak janda tak punya suami, tak punya suami. Yang melarat. Tak gitu. Asai, itu diantar. Mana diantar? Itu di situ ada lillahi ta'ala. Enggak harus euforia. Itu enggak harus. Keikhlasan susah, nak jadi orang ikhlas itu susah memang. Tapi adabnya begitu. Orang yang begitu itu baru kal mujahid fisabilillah. Tengok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Malam-malam dia mutar ke rumah-rumah penduduk rakyatnya, ditengok. Ini anak apa? Anak bayi kok nangis-nangis terus nih, kenapa? Hah? Ternyata apa? Menunggu periuk yang sedang dimasak. Ditunggu tuh kok tak masak-masak, kata Sayyidina Umar. Ditengok. Ternyata waktu dibuka batu isinya. Kaget lah, macam mana batu nak masak? Ngapa kau masak batu, mak? Kata Sayyidina Umar. Memang Amirul Mukminin tak betul, kata dia. Padahal itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar sendiri, dia tak tahu. Kami ini tengok kayak gini, dia tak tahu gini-gini. Itu contoh orang-orang miskin yang tidak suka meminta, nggak mau bikin proposal. Itu datangi Sayyidina Umar. Akhirnya ketika dia tahu, langsung Sayyidina Umar pergi ke Baitul Mal, gandumnya dipikul sendiri, diberikan kepada si janda itu tadi. Dah, besok kamu datang ya ke sana, ketemu sama Amirul Mukminin. Iya Pak, siap. Pergi ke sana, ini kok orang yang tadi malam, katanya. Nah, itu contoh. Itu seperti itu. Jadi mengenai sasaran. Mengenai sasaran. Karena harta itu harta milik orang banyak, milik rakyat. Harus hati-hati. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, kalau saya ini ketika diangkat menjadi khalifah, katanya, saya takut ketika ada anak sapi mati di ujung sungai Furat. Anak sapi bukan anak orang. Aku takut nanti aku ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ngapa tuh anak sapi sampai mati di sana? Kenapa? Itu anak sapi bukan anak orang. Sekarang nyawa manusia untuk main-main. Itu tanggung jawab semua. Repot. Jadi kalau asai alal armala wal miskin kal mujahid fisabilillah, orang yang berjalan membantu orang-orang janda-janda, orang-orang miskin dibantu, itu seperti orang mujahid fisabilillah. Gitu. Jangan disuruh baris. Terkenal mak janda dia. Satu kampung. Bukan satu kampung lagi, satu kabupaten. Wa ahsabuhu qala wal qaimi la yafturu wa qasaimi la yuftir. Dia seperti mujahid fisabilillah, juga seperti orang yang qiyamul lail yang tidak pernah penat. Qiyamul lail tiap malam, satu malam suntuk. Padahal apa? Dia pergi ke rumah mak janda, bawa beras 10 kilo. Mak, ini beras untuk makan. Itu seperti qiyamul lail yang tak putus-putus satu malam. Seperti mujahid fisabilillah. Kasaim la yuftir, seperti orang puasa. Besok puasa, besok puasa, besok puasa. Puasa terus. Tidak ada berhentinya. Ini ibadah sosial namanya. Ibadah sosial. Kita kan balik kepada bab ini, bab menerangkan tentang bagaimana kita ini harus belas kasihan, membantu orang-orang yang lemah, fakir, miskin. Cari mana yang melarat, cari. Jadi kadang yang minta belum tentu melarat, belum tentu. Harus jeli, harus pandai. Hartanya harta orang banyak, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sedap, kata orang kan jadi pemimpin nih. Wah, ngeri tapi sedap. Ini yang masalahnya. Aduh, payah. Hati-hati. Kalau hanya niatnya hanya untuk mencari kekayaan, tak usah jadi pemimpin lah, tak usah.
Bagus tidur aja di rumah, hisapnya berat. Tapi kalau betul-betul hanya ibadah lillahi ta'ala, enggak karena dunia, silakan. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti itu, butuh. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sarru ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib adda faqad asallaha wa rasulah. Wa fi riwayatin bi sahihan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu min qouli bi sat'ami ta'amul walima yud'a ilail aghniya wa yutrakul fuqara. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek makanan itu ta'amul walimah yumnauha man ya'tiha, yaitu makanan walimah orang nikah. Walimah tuh makanan orang nikah yang mana orang yang membutuhkan, maksudnya datang, kepengen datang, nak makan tuh tak dikasih. Pilih-pilih. Ini siapa nih? Tak boleh. Khusus orang-orang besar-besar saja. Itu silakan dipilih-pilih. Kemudian waman lam yujib al-da'wata faqad asallaha wa rasulah ila man ya'baha. Sedangkan orang yang memang sebenarnya tak butuh makanan tuh, bahkan makanan ini dibuang-buang dia, itu malah justru yang diundang untuk makan. Walimah tuh mestinya yang dikasih makan siapa? Fakir miskin. Itu mesti dia. Fakir miskin datang, bikin walimah. Mana orang fakir miskin datang, makan kenyang, udah makan. Udah tak usah pakai amplop. Walimah itu kan kata Rasulullah, aulim walau bisa. Walimahlah kamu walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Walimah itu sedekah mestinya. Kalau zaman sekarang ini sudah terbalik. Walimah modelnya 10 juta, dapatnya 20. Kan gitu. Modelnya 20 juta, dapatnya 40 juta. Gitu. Untuk ini, untuk itu, tambah lagi yang maksiat-maksiat. Ibadah jadi maksiat zaman sekarang. Walimah itu ibadah. Makanya kata Rasulullah SAW, waman lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang tidak mendatangi, memenuhi undangan walimah, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Walimah itu ibadah. Ini bikin acara supaya disaksikan, sudah menikahkan anak, terus sedekah, makan, diundang, mintakan doa. Itu murni walimah, itu murni ibadah. Makanya jangan dicampur kemaksiatan. Dosa, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang yang jadi masalah, hukumnya berbeda. Ketika walimah itu yang aslinya ibadah dijadikan menjadi tempat maksiat. Maksiat jadinya. Sekarang contoh pergi Jumatan. Jumatan hukumnya fardu ain. Siapa yang tidak Jumatan dosa. Pasti dosa. Yang wajib Jumatan harus Jumatan. Enggak Jumatan pasti dosa. Kenapa Jumatan ibadah? Karena Jumatan itu sifatnya ibadah, jangan dicampur-campur maksiat. Kan gitu. Walimah juga wajib datang. Makanya karena walimah itu sifatnya ibadah, jangan dicampur-campur maksiat. Cobalah sekarang kita nih, Jumatan itu jelas ibadah, wajib datang. Tapi sebelum azan, atau begitu masuk azan, bidu wanita nyanyi, belum longgek dekat depan masjid dulu. Nyanyi dulu, habis itu baru khatib naik ke atas mimbar. Kira-kira, apa kata orang?
Ini masjid orang-orang gila katanya. Apa pula Jumatan ada biduan wanita berlenggok-lenggok dekat depan mimbar tuh sebelum khatib naik ke atas mimbar. Gila. Kenapa ibadah kok dicampur-campur maksiat? Enggak boleh. Haram. Begitu juga walimah. Walimah tuh saking itu sifatnya ibadah, makanya kata Rasul bahasanya enggak tanggung-tanggung. Waqad asallaha wa rasulah. Sungguh orang itu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang kalau sudah dicampur maksiat macam mana? Ya bukan ibadah sudah. Itu sudah bukan majlis ibadah. Itu sudah menjadi lahan maksiat, tidak wajib datang. Enggak wajib datangnya. Masa kemaksiatan kok didatangi? Enggak. Tidak wajib datang. Hukumnya berbeda. Di zaman Rasulullah mana ada kayak gitu? Enggak ada. Walimah murni ibadah sudah. Enggak ada. Makanya ketika walimah, yang diundang ini orang melarat-melarat nih, panggil. Orang-orang biar makan, itu lebih berkah lagi. Daripada cuma orang-orang kaya, makan, sambil jalan, ambil ayam 2 potong, yang 1 potong tinggal. Nasi agak banyak, nanti disisakan segini. Ya kan? Sayur sisakan. Minum sisakan. Semua disisakan nih Bang. Untuk siapa itu? Nah, ternyata yang makan orang-orang yang sombong. Rugi, nggak berkah kayak gitu. Ditambah hiburan kemaksiatan, ya, maksiat tambah maksiat. Katanya nak menempuh hidup baru yang berkah. Berkah dari mana? Berkah dari mana? Kocar kacir rumah tangga. Anak nak jadi anak soleh macam mana? Pertama dia gini, dah ke depan dia dah maksiat. Jangan macam gitu. Jangan macam gitu. Jaga ibadah tuh biar niat ibadah. Kita jangan campur-campurkan. Itulah yang jadinya bid'ah tuh. Aslinya ibadah jadi dicampur maksiat. Mana ada Nabi bikin acara walimah seperti itu? Tidak ada. Ibadah ya sudah ibadah aja. Nah itu. Ketika itu jadi majelis maksiat, maka tidak wajib datang. Nggak dosa, nggak datang. Nggak dosa. Justru ketika kita datang, malah kita meramaikan kemaksiatan, nggak bisa merubah, ya itu tambah parah jadinya. Tapi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Ya sudah zamannya sekarang. Sudah zaman. Tapi kita janganlah ngikut-ngikut. Kita jangan ngikut-ngikut. Nah, masa arus yang tak betul kita nak ngikut? Nah, jadi yang seperti itu nanti kita rugi sendiri. Berkahnya tak ada. Bahkan dosa dan dosa. Kemudian di dalam hadis yang lain, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah, bi sat'am ta'amul walimah yud'a ilail aghniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan yaitu makanan walimah yang mana yang diundang cuma orang-orang kaya, orang-orang miskin tak diundang. Bos-bos, orang-orang kaya-kaya lah. Yang miskin-miskin tak diundang. Cobalah undangan tengok ada orang melarat-melarat duduk dekat kursi gini-gini. Mantap. Bagus. Nah, itu luar biasa. Karena mereka yang butuh makan tuh mereka. Ini yang kaya-kaya buang-buang makanan. Datang cuma suruh buang makan. Datang tengok sampahnya di piring tuh. Nasi lebih, lauk lebih, semuanya lebih. Dibuang-buang. Itu tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kesalahan tetapi dianggap biasa. Mau dihabiskan malu. Nak dibersihkan piring ini malu. Kata dia, mak, licin, lekis, malu dia dibilang gitu. Kata. Macam, mak belum makan nih mulai pagi nih. Oh, gitu aja langsung ikut setan jadinya. Ya. Kata Rasul, jangan kau tinggalkan untuk setan. Yang jatuh saja, kata Rasul, bersihkan, makan. Yang jatuh. Ini bukannya jatuh, di piring tuh ada. Sengaja dibuang dia. Macam mana itu? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir itu bukannya teman. Ikhwan itu saudara. Kalau teman itu sadiq, sahib. Ini kata Rasulullah, ikhwan.
Ikhwan itu saudara. Saudaranya setan. Gak ada orang-orang soleh itu mencontohkan seperti itu, tidak ada. Gak ada. Makan buang-buang itu tak ada. Sama sekali. Rasulullah, kita Nabi kita makan bersih. Sampai jarinya dibersihkan. Yang lengket di jari ini pun jangan sampai terbuang. Bukan rakus. Tapi ini semuanya ada rezeki dari Allah dan kita tidak tahu berkahnya itu ada di mana. Makanya orang yang sering-sering buang-buang makanan itu biasanya dia tidak mendapatkan keberkahan makanan yang ada di piring tersebut. Entah kena penyakit macam-macam penyakit. Penyakit ini, penyakit itu. Namanya berkah itu apa? Ada butir-butir nasi itu yang menjadi obat. Itu namanya berkah. Berkah itu seperti itu. Kadang kita makan, kita jadi ibadah, kita senang, ringan, jauh dari maksiat kepada Allah, itu namanya berkah. Jadi sejelek-jelek makanan, yaitu makanannya walimah, yang mana yang diundang cuma orang-orang kaya, tapi orang miskin tidak diundang. Sejelek-jelek makanan, bayangkan. Aduh. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai dia balik, maka di hari kiamat dia dengan aku akan seperti dua jari ini. Wadhamma asabi, Rasulullah menempelkan jarinya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai balik, maka besok di akhirat dia akan bersamaku seperti ini, kata Rasulullah. Ini yang punya anak perempuan dua, maksudnya dijaga betul-betul. Ini anak perempuan bersepah. Tak kemana-mana, pergi bonceng sana, bonceng sini, tak apa-apa. Nah, itu orang tua punya pasal besok di akhirat, bahaya itu. Jaga bagus-bagus, jaga anak perempuan ini lebih susah daripada jaga anak laki-laki. Begitu beratnya, kata Rasulullah, tengok, dua saja. Anak perempuan bisa jaga jadi anak wanita yang solehah, dia akan bersama Rasulullah di surga seperti ini. Itu betul pentingnya jaga anak perempuan. Tengok Rasulullah ini anaknya banyak perempuannya, ya, anak Rasulullah. Nah, itu penting. Jadi jangan anak perempuan jangan sampai tidak dijaga dengan baik. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jangan terlalu open lah. Orang-orang tua jadi sekarang kadang-kadang orang tuanya ini tidak bisa mendidik anak. Nggak peduli. Ada orang tua bilang ke anaknya, nak kamu tidak punya SMA. Kau belum punya pacar. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu memang betul ada orang tua macam gitu tuh. Memang betul ada. Bukan ngarang-ngarang. Nah, itu macam mana orang tua seperti itu? Kan lucu. Tengok sekolah, pilih sekolah yang bagus. Sekolah itu untuk membangun masa depan, bukan malah menghancurkan masa depan. Banyak anak-anak yang sekolah, yang niatnya untuk membangun masa depan, tapi justru masa depannya hancur, karena kelakuan yang tidak terjaga. Betul-betul dididik anak itu yang bagus. Taruh di tempat sekolah, di pesantren, kah, di mana pendidikan, madrasah, tapi yang betul-betul bagus. Terutama anak perempuan harus dijaga betul. Itu tanggung jawab orang tua itu. Jangan macam-macam. Makanya ketika sudah sampai usia menikah, ya jangan dibiarkan lama baru menikah. Jadi perawan tua baru menikah. Jangan. Sunnah itu cepat menikahkan anak perempuan. Kenapa? Jaganya ini susah. Jaganya ini susah. Kalau lah sudah sampai umur, Masya Allah, itu dah pengalaman dah kemana-mana. Nah, itu ngeri. Ngeri kalau tidak betul-betul.
Alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita semuanya ya, perempuan juga laki-laki, anak-anak yang salihah, yang laki-laki menjadi anak-anak yang salihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk pertemuan 1 pekan, 2 pekan, atau mungkin 3 pekan, wallahu alam, libur sementara ya tanah. Silaturahim ke Jawa insyaallah. Doanya moga selamat pergi, selamat balik. Ya, berkah sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.